Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Arkana Kusmasanti, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Pendidikan Program Studi Anak Usia Dini. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku sosial emosional anak yang bernama Abi. Berikut ini tayangannya. Pada peristiwa ini, anak yang bernama Abi berperilaku ringan tangan, tiba-tiba melempari sesuatu kepada teman sebayanya. Pada waktu ini, teman-teman yang lain sedang ice breaking. Sebelum berdoa dan sebelum pembelajaran dimulai, melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sedangkan anak itu yang bernama Abi tidak melakukannya seperti apa yang diinstruksikan oleh guru, namun bersikap melakukan kegiatan semaunya sendiri. Abi ini juga cenderung memiliki karakter yang pendiam dan mudah menyendiri maupun suka menyendiri dalam hal bermain. Sedangkan di lain waktu, pada saat melakukan pembiasaan sebelum masuk kelas, yaitu kegiatan baris berbaris, anak ini tidak mengikuti dan melakukan kegiatan semaunya sendiri tanpa memedulikan instruksi yang diberikan, walaupun sudah dinasihati dan diberikan arahan berulang kali. Bahkan anak ini menjahili temannya dengan berpura-pura memukul dan menendangnya. Namun kali ini anak sangat rajin dalam memberikan pertolongan kepada temannya maupun orang tua dan guru. Seperti tampak pada gambar, yaitu di mana anak menawarkan lem untuk digunakan dalam mengerjakan tugas kepada teman-temannya. Selanjutnya yaitu anak dan dimintai pertolongan oleh guru untuk menyapu, lalu dia patuh dan membantu melaksanakan tugas atau pertolongan dari guru dengan rajin. Nah, itu tadi terkait dengan karakteristik anak yang bernama Abi. Lantas, untuk menangani anak yang emosional itu seperti karakteristik anak bernama Abi, yaitu dengan cara mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap gender dan karakter mereka. Anak laki-laki fokus pada memberikan contoh keberanian, ketangguhan hati, serta menjaga martabat dan harga diri. Pendekatan yang lebih tegas dan langsung bisa efektif tetapi tidak berlebihan. Pengasuhan berbasis sensitif gender akan lebih berhasil karena setiap anak memiliki cara berpikir dan berperasaan yang berbeda-beda berdasarkan gendernya. Yang kedua yaitu ada mendorong kebaikan dengan kata-kata positif. Ajarkan anak untuk menggunakan kata-kata seperti tolong, maaf, dan terima kasih sebagai bagian kebiasaan baik yang harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada pendekatan deep talk, di mana percakapan dengan mendalam. Deep talk ini merupakan percakapan pribadi yang membangun ikatan emosional dengan anak. Langkah-langkahnya yaitu menciptakan suasana nyaman, pilih waktu yang tenang seperti saat makan malam atau sebelum tidur, dengarkan terlebih dahulu sebelum memberi nasihat. Tentunya dengarkan perasaan dan pemikiran anak ini menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan terbuka, misalnya apa yang membuatmu merasa cemas hari ini, agar anak bisa lebih terbuka. Yang selanjutnya yaitu memberikan penguatan positif setelah anak berbicara. Beri pujian seperti, saya bangga kamu bisa mengungkapkan perasaanmu dengan jujur. Yang selanjutnya yaitu ada jelaskan nilai-nilai penting. Jelaskan nilai-nilai ini seperti tanggung jawab, kejujuran, atau menghargai orang lain dengan contoh yang pastinya konkret. Selanjutnya yaitu ada mendiskusikan dengan solusi. Bersama anak, diskusi langkah-langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah ketika mereka menghadapi masalah, baik dari rumah maupun di sekolah, maupun dalam hubungan sosial. Keuntungan deep talk ini yaitu dapat meningkatkan hubungan emosional antara orang tua dan anak. Yang kedua yaitu membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut atau dihakimi. Dengan pendekatan-pendekatan ini, anak dapat belajar mengelola emosi mereka dengan lebih baik, mengembangkan komunikasi yang sehat, dan meningkatkan hubungan dengan orang tua. Pendekatan yang lainnya yaitu dapat dilakukan dengan melalui bermain dan bernyanyi, serta APE. APE ini merupakan menggunakan alat permainan edukatif, juga cara yang efektif untuk melatih emosi, karena melalui permainan anak dapat mengembangkan keterampilan emosional serta mengelola perasaan, memahami perasaan orang lain, serta meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi. Berikut beberapa cara melatih emosi melalui APE.
Yang pertama yaitu mengajarkan kontrol diri. Permainan Jenga dapat mengajarkan anak untuk tetap tenang, mengontrol diri dalam situasi penuh ketegangan. Dan yang kedua yaitu ada mengenali dan mengelola emosi. Dapat dilakukan dengan permainan kartu. Perasaan ini muncul karena menggunakan kartu dengan ekspresi wajah untuk membantu anak-anak mengenali dan memahami berbagai emosinya. Selanjutnya yaitu bermain peran. Anak dapat memainkan peran dalam situasi emosional untuk mempraktikkan cara merespons perasaan secara positif. Yang ketiga yaitu ada mengajarkan empati. Permainan kerjasama yang dilakukan untuk mengajarkan empati seperti membangun puzzle bersama dapat mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama, menghargai perasaan orang lain. Yang keempat yaitu ada mengatasi frustasi dan kekecewaan. Yang tentunya ini melalui permainan konstruksi seperti Lego, puzzle. Anak-anak tentunya belajar mengatasi frustasi, mencari solusi saat menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Ini dapat dilakukan dengan bermain, menguji keterampilan atau kreativitas seperti teka-teki atau melukis. Dapat membantu anak-anak merasa puas setelah mencapai tujuannya. Yang keenam ada berbicara tentang emosi dalam proses bermain. Contohnya bercakap-cakap. Kita bertanya kepada anak, apa kamu terlihat kesal karena kalah? Ya, apa yang bisa kita lakukan supaya kamu merasa lebih baik? Atau bagaimana perasaanmu ketika temanmu menang? Apakah kamu merasa bahagia untuk dia? Ataukah kamu merasa sedih? Seperti itu. Tentunya permainan ini dapat menjadi sarana efektif untuk membantu anak-anak mengenali, mengelola emosi, dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Dengan demikian, perpaduan antara pendekatan deep learning dan dengan jenis permainan APE, anak-anak tidak hanya belajar tentang keterampilan kognitif dan motorik, tetapi juga mengembangkan keterampilan emosional yang sangat penting untuk kehidupan mereka. Perlu diketahui bahwasanya menghargai kebutuhan sosial mereka, memberikan ruang untuk berbicara, dan mendorong kegiatan kreatif merupakan hal penting dalam menghadapi anak-anak yang memiliki sosial emosional sangat labil. Selanjutnya yaitu ada tirakat. Dalam ajaran Islam tentunya memiliki peran penting dalam pendidikan dan membentuk karakter anak, terutama dalam mencapai kesolehan mereka. Tirakat mengandung makna usaha pengorbanan yang dilakukan seorang individu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang bisa berupa amalan seperti doa, puasa, zikir, dan menjauhi segala larang-larangan agama. Bagi orang tua maupun guru, melakukan tirakat terhadap anak gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga dapat memperbaiki pembentukan karakter anak melalui beberapa cara, yaitu yang pertama ada pendidikan spiritual sejak dini. Orang tua dan guru perlu menanamkan nilai-nilai spiritual pada anak seperti mengajarkan sholat, berjamaah, membaca Al-Quran, dan berpuasa sunnah. Anak juga diajarkan untuk sabar, tawakal menghadapi ujian hidup. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam ibadah. Orang tua harus memberi contoh dalam melaksanakan ibadah seperti sholat tepat waktu dan membaca doa sehari-hari agar anak termotivasi untuk melakukan tirakat dan menjadi pribadi yang soleh. Yang ketiga yaitu mengajarkan pengorbanan dan kesabaran. Mengajarkan anak untuk sabar dalam menghadapi ujian atau kesulitan, dan tentunya mendorong mereka berpuasa Ramadan dengan pemahaman yang baik mengenai tujuan dan hikmahnya. Selanjutnya yang keempat ada doa orang tua untuk anak. Orang tua perlu berdoa agar anak mereka diberikan hidayah dan istiqomah dalam beragama, serta menciptakan lingkungan yang mendukung anak menjadi individu yang soleh. Yang kelima yaitu tirakat dalam kehidupan sosial, mengajarkan anak untuk berbagi dengan sesama, memberikan zakat, sedekah, menghormati orang tua maupun guru dan sesamanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu membentuk karakter berdasarkan nilai Islam. Pendidikan tentang pentingnya berbicara dengan baik, menghormati orang lain, menjauhi sifat tercela seperti sombong dan dengki. Penjelasan ini juga dihubungkan dengan karakteristik anak seperti anak yang jahil, ringan tangan, memiliki emosional yang cenderung seperti orang dewasa seperti Abi yang memiliki karakter tersebut. Untuk mengatasi perilaku tersebut, orang-orang tua perlu sabar, memberikan contoh yang baik, dan memberikan bimbingan
yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti baik. Seperti itu. Itulah penjelasan saya mengenai sosial emosional yang dialami oleh anak yang bernama Abi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.